Hai, hai. Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang, energi massal, rame-rame. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa cocok. Hanya beberapa bagian saja mungkin dari bacaan kali ini yang bisa cocok untuk kalian. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Sekali lagi untuk general reading ini silahkan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya. Dan bacaan tarot saya lebih banyak mengutamakan afirmasi positif, nasihat-nasihat juga saran daripada untuk permasalahan kalian ya, daripada yang sifatnya ramalan ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang suka jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share juga komen. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung ya. Karena kalian saya jadi lebih semangat lagi. Oke, kita mulai general reading seperti biasanya tanpa tema karena temanya kita serahkan sepenuhnya kepada semesta. Semoga banyak yang ketarik energinya kali ini ya. Sehingga kalian bisa mengambil manfaat ya dari bacaan ini. Kita mulai. Kita lihat temanya apa, tentang apa, apakah ini tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi atau tentang seseorang yang sedang kalian pikirkan. Kita lihat energi general bisa vice versa atau terbolak-balik atau tertukar antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan kalian posisinya di mana. Oke, kita lihat. Untuk yang baru saja gabung, baru saja menemukan channel ini, saya kira tidak ada hal yang kebetulan ya. Begitu pula dengan kalian yang tiba-tiba menemukan video ini, berarti mungkin ada pesan semesta ya yang khusus ditujukan untuk kalian. Oke teman-teman, salam kenal yang baru gabung. Salam kenal dari saya, dari Julie Hakim dari Kota Malang. Oke, kita lihat ya. Kalian dari mana aja? Yang baru gabung silakan tulis di komentar. Kita lihat temanya apa. Dua. Saya cuma ambil satu teman-teman yang jatuh atau yang terbuka dengan sendirinya. Enggak. Saya enggak yakin. Oke. Expression, ungkapan, pernyataan. Kok mirip sama yang kemarin dari sekian banyak kartu ya yang lompat ini ya. Coba. Oke. Penyatuan, unity. Oke. Kalau saya rasa ini energi forgiveness. Seperti yang saya sangka ya. Orang lama datang kembali untuk melakukan penyatuan kembali, rekonsiliasi, unity dan berusaha mungkin ada yang pernah punya salah ya sama kalian ya. Punya salah, minta maaf, meminta untuk melupakan hal-hal di masa lalu yang sekiranya pernah menyakitkan atau tidak menyenangkan. Saya kira itu aja sih ya, karena di sini ingin menyatu ya, menyatu, unity di sini. Sampai saya tulis di sini penyatuan ya, penyatuan. Memperkuat berbagi kasih di alam semesta ya. Jadi ingin menyatu kembali. Ini adalah energi-energi orang lama yang kembali ya, karena di sini ada forgiveness ya. Artinya ada melupakan sesuatu yang sudah lalu dan kemudian ada energi saling memaafkan ya. Kemudian di sini ungkapan atau pernyataan, mungkin ada yang minta balikan ya, atau mungkin di sini menyatakan bahwa aku ingin bersamamu ya. Karena di sini cinta yang membangun. Karena gini, virtue itu adalah kebaikan atau mungkin hal-hal yang sifatnya positif dalam artian merasakan bahwa mungkin ya, mungkin ada yang pernah meninggalkan atau pernah putus atau pernah kalian ini yang jelas terpisah. Ternyata baru menyadari bahwa kalianlah adalah seseorang yang memang benar-benar baik, terbaik untuknya dan perasaan cinta yang dirasakan atau sayang ini lebih kepada cinta ya, kepada asmara yang ternyata
seperti lagunya Padi itu loh ya, cinta yang menguatkan aku, cinta yang membuatku, jadi tersadar, jadi semua hanya karena cinta, gitu. Ya, jadi ini adalah seseorang datang dengan cinta, mungkin dengan ungkapan-ungkapan permintaan maaf atau, ingin adanya penyatuan kembali, rekonsiliasi, seperti itu, ya. Jadi untuk kalian yang nggak masuk dalam cerita ini, kalau memang tidak ada orang yang mau masuk ke dalam kehidupan kalian, ya, yang mungkin kalau saya kira lebih banyak orang lama atau orang yang sebelumnya sudah pernah kalian kenal, ya. Jadi mungkin bacaan ini memang bukan untuk kalian kalau ceritanya nggak seperti ini ya, karena ini general, energi rame-rame, otomatis yang ketarik adalah energi yang paling dominan. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kita lanjut ya, ada cerita apa sehingga orang ini mungkin pernah pergi atau pernah menyakiti kalian dan kemudian kembali. Ada cerita seperti apa? Kita lihat ya. Ada cerita apa di antara kalian? Ada cerita apa di antara kalian? Nggak apa-apa, wis diambil aja ya. Di sini ada hubungan yang sempat terpisah karena di sini ada the Grim Reaper. Grow and transform your life, no second chance. The relationship is over. Ya, ada hubungan-hubungan yang pernah sudah atau pernah berakhir ya. Dan di sini ada beberapa yang mungkin walaupun sudah berakhir itu bukannya sepenuhnya berharap, tapi paling tidak masih banyak ingin tahu tentang orang yang sudah terpisah ya. Itu wajar saja teman-teman, atau mungkin di sini awaited message arrive, mungkin orang ini terpisah, mungkin hubungannya mungkin belum benar-benar putus ya, mungkin ada sesuatu di antara kalian, ada unfinished business atau permasalahan yang belum terselesaikan ya, kemudian kalian tanpa komunikasi atau komunikasinya sedang nggak baik-baik saja, di mana kalian itu menunggu ya, mungkin secara alam sadar kalian sudah nggak mau ya, sudah nggak worth it ya, tapi mungkin alam bawah sadar kalian masih menginginkan orang ini minimal memberikan kabar. Ya, ada cerita yang seperti itu. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Saya mau ambil 5 kartu. Oke, ada yang terbuka. Nah, wedding ring. Ada banyak dari kalian mungkin terhubung dengan orang yang sudah menikah, atau kalian sudah menikah, atau kalian ini sedang memikirkan seseorang yang memang pernah menjalin hubungan pernikahan dengan kalian. Ya, silakan kalian sesuaikan, mungkin bisa kalian pilih salah satu, atau memang kalau memang tidak semuanya, mungkin di sini ada beberapa yang memang kalian awalnya itu punya rencana untuk menikah ya. Kalian ingin ada penyatuan tapi mungkin nggak jadi ya. Kemudian ada permasalahan atau apa, kemudian terpisah. Seperti itu ya, kita lihat ya. Nah, di sini ada lagi. Oh, 2. Saya nggak ingin ambil. Oke, kita lihat lagi ya. Kalau suaranya kurang keras, kalian silakan gedekan volumenya karena energi saya sedang lemah ya, sedang lemah. Saya sedang kecapean ngurusin kambing ya, ngurusin kurban seperti itu. Oke, di sini kaset over. Oke. Saya melihatnya baik kalian ya, walaupun kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang menampi bahwa saya nggak mau ingat-ingat lagi, tapi saya lihat memang secara alam sadar, entah alam bawah sadar kalian itu masih ketarik energinya, masih sering mengingat dia, terutama tentang replaying event. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan si dia, kenangan bersama si dia ya, itu itu masih sering teringat, dan biasanya kalau sudah ingat itu sulit untuk melepaskan ya, sulit untuk melupakan ya. Apakah hanya saya yang merasakan seperti ini? Enggak, si dianya pun juga seperti itu. Kita lihat engagement ring. Jadi di sini mungkin ada yang memang sudah bertunangan atau hubungannya sudah dalam artian mungkin keluarga sudah ada yang tahu ya, atau mungkin hubungan kalian sudah lama ya. Kemudian di sini ada beberapa yang saya lihat hubungan kalian mungkin awalnya juga pertemanan, ada juga yang memang sudah kenal sebelumnya, mungkin tetangga, ada juga di sini. Kemudian ada yang sudah pernah berkomitmen, entah
entah berkomitmen sama kalian atau berkomitmen dengan orang lain sebelumnya, ya. Dan saya, di sini lebih kencang sekali ya, lebih yang paling dominan, yang paling kencang adalah hubungan kalian di masa lalu ya, sebelum, kartu ini ditarik. Kalian ini itu, ada satu penyatuan memang ya, tapi sempat terpisah, entah apapun, eee, permasalahannya, karena di sini memang ya, di sini memang tidak dijelaskan kenapa permasalahannya, dan saya nggak mau ngarang ya. Di sini cuman dijelaskan bahwa kalian pernah menjalin hubungan, kalian selalu teringat, dan ada yang hubungannya itu terpisah ya. Kemudian, ada yang secara sadar atau tidak sadar masih mengingat ya, masih menunggu atau ingin tahu tentang kabar seseorang yang terpisah tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau memang ceritanya nggak seperti ini, mungkin bacaan ini bukan untuk kalian ya. Dan perlu saya ingatkan lagi, kalau kalian ini adalah general ya, kalau kalian ingin, karena ini rame-rame, untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, saya mungkin, besok terakhir ya. Jadi besok itu saya pembacaan personal reading, pembacaan pribadi ya, privat, konsultasi dan lain sebagainya, itu saya besok ya. Itu untuk yang mendaftar kemarin dan hari ini ya. Besok hari Minggu tanggal 16 ya. Tanggal 17 saya setelah sholat Id dan kurban saya mau ke Bali ya. Untuk kalian yang, di Bali siapa ini? Siapa yang di Bali? Saya mau ke Bali, mungkin saya nggak tahu saya bisa buka personal reading ya, kapan, saya belum tahu kapan pulangnya, seperti itu. Oke, receiving what you need, progressing, arriving, moving on, close your issue. Nah, di sini tanpa kalian sadari, entah kalian berharap atau tidak ya, orang yang dulunya terpisah sama kalian di sini itu kembali, teman-teman. Ya, jadi untuk kalian yang tidak mengalami seseorang di masa lalu yang kembali, bacaan ini bukan untuk kalian. Ini untuk orang lama yang kembali. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Seseorang yang lama meninggalkan kalian, yang lama, orang lama yang pernah terpisah dengan kalian. Kita lihat energinya, kita cek ya. Siapa tahu ini kalian bisa menyesuaikan apakah ini adalah orang yang memang cocok dengan cerita ini bersama kalian ya. Kita lihat dulu. Siapa sih dia? Seseorang yang kembali padamu, mungkin minta maaf atau mungkin berusaha untuk melupakan ya, sama-sama melupakan atau minta minta untuk, sudahlah yang lalu biarlah berlalu, seperti itu ya. Sekarang kita mulai cerita baru, kita menyatukan hati ya, menyatukan, mungkin komitmen, secara komitmen ya. Kemudian ada yang mengungkapkan juga bahwa ternyata tidak ada orang lain selain dirimu yang terbaik untukku ya. Karena kamu adalah yang terbaik untukku, seperti itu. Kita lihat ya teman-teman ya, siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia seseorang ini? Apakah ini adalah si dianya kalian? Ya, kita lihat. Apakah si dianya kalian? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa? 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 Nggak keluar. Jangan terlalu tegang ya teman-teman. Relax aja. Oke. Kalian masuk ke dalam hubungan cinta bersegi-segi. Ada yang seperti itu, ya. Ada juga ini adalah pertemanan. Awalnya adalah pertemanan. Orang ini juga orang yang punya komunitas tertentu mungkin ya, komunitas hobi, mungkin Harley ya, DCI. Terus ada juga yang mungkin memang lingkungannya itu sama kalian, banyak circle yang menyatukan kalian. Contoh tetangga ya enggak, kemudian mungkin masih bau-bau saudara ya. Kemudian di sini adalah orang-orang yang, apa ya, suka kumpul-kumpul kalau saya lihat ya, suka kumpul-kumpul ya. Orangnya suka kumpul-kumpul. Kalau memang orangnya nggak suka kumpul-kumpul, mungkin dia punya banyak teman ya, suka diajakin happy-happy, tapi belum tentu mau ya, tapi banyak temennya banyak ya. Oke, kita lihat lagi ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Orangnya adalah orang-orang yang tipikal orang yang penuh kekhawatiran, anxiety, sering gelisah ya. Orangnya itu terlalu waspada ya, terlalu berhati-hati dan waspada. Kemudian orangnya ini di sini kalau saya lihat ya, ada perubahan di dalam hidupnya. Kalau saya lihat
perubahan di dalam hidupnya lebih banyak masalah ekonomi ya. Banyak sekali walaupun tidak semuanya. Di sini ada yang insecurity, artinya adalah orang yang kurang percaya diri apalagi kalau nggak punya uang ya. Apalagi kalau sudah hubungannya itu sempat berantakan ya, dia untuk memulai lagi sebenarnya ada ketidakpedean ya. Tapi mungkin kalau memang dia sampai menyampaikan itu berarti hal yang luar biasa. Karena bukan tipikal dia itu mengumbar-umbar janji ya. Kemudian di sini kalau saya lihat juga mungkin kalian tahu dari teman atau dari informasi ya dari luar bahwa bagaimana orang ini, bagaimana orang itu, informasi-informasi itu masuk kepada kalian ya. Seperti itu. Itu mungkin untuk apa ya? Karena kalian ada yang kepo tentang dia, masih kepo tentang dia walaupun sudah terpisah ya. Itu ada info tentang seperti itu, tentang si dia ya. Kemudian di sini ada yang namanya sosok seseorang dengan karakter-karakter pemimpin, leadership ya. Dan orang ini adalah orang-orang yang punya otoritas ya. Saya kira otoritas itu nggak selalu dia adalah pejabat atau mungkin pemimpin suatu perusahaan atau apapun, tapi dia punya jiwa pemimpin. Sekalipun dia itu mungkin tidak masuk dalam satu perusahaan, tapi dia mungkin punya anak buah, dia punya kapasitas untuk mengatur sesuatu ya. Kemudian orang ini saya melihatnya juga yang paling saya lihat adalah orang ini pernah menikah, itu yang paling kuat ya, pernah menikah. Pernah menikah, yang paling kuat ya. Tapi selain itu adalah orang ini sebelum sama kalian mungkin punya hubungan dengan orang lain ya. Seperti itu ya. Orangnya adalah orang yang sebenarnya mampu untuk membuat banyak tindakan ya. Sebenarnya mampu ya. Ini kalau bilang mampu itu berarti sebenarnya dia punya kemampuan ya, tapi untuk melaksanakannya di sini tidak terbaca. Hanya dia itu punya kemampuan untuk melakukan banyak hal ya. Contoh untuk membuat effort apapun itu dia sebenarnya punya kemampuan. Seperti itu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Di sini adalah orang-orang yang memang bingungan ya. Orang yang kalau dibilang nggak tegas ya, sebenarnya dia itu kadang-kadang bisa mengambil keputusan ya, bisa membuat satu pilihan, membuat langkah, tapi dengan pemikiran yang penting bikin keputusan ya. Saya melihatnya to observe itu adalah orang-orang yang mungkin dalam membuat keputusan tanpa pertimbangan yang matang ya, serta merta membuat keputusan, membuat pilihan dan saya melihatnya juga apakah orang ini gegabah dalam membuat keputusan. Sebenarnya bukan gegabah seperti itu, tapi dia itu adalah orang yang karena orangnya bingungan ya. Kadang-kadang kalau terlalu di luar kapasitas dia untuk berpikir, di luar kapasitas dia untuk bertindak ya, mungkin keterbatasan atau apapun. Orang ini suka membuat keputusan yang gampangnya aja ya, yang simpelnya aja ya. Modelnya orangnya kayak gitu ya. Kita lihat lagi ya. Siapa sih dia? Seseorang yang ingin menyatu kembali denganmu. Ya. Orang ini sebenarnya ya, kalau punya uang, punya rezeki ya, pas udelnya bolong ya, pas punya moodnya bagus. Orang ini akan sangat peduli dan akan banyak memberi ya. Entah itu materi, entah itu perhatian atau apapun kepada orang yang memang sangat dekat sama dia. Ya, orangnya nggak pelit untuk orang-orang yang dikasihi. Ya, kemudian di sini saya juga merasakan bahwa sangat kencang sekali orang ini pernah terikat mungkin janji atau apapun sama kalian. Ini sangat erat sekali. Ya, sangat kuat sekali ya. Orang ini punya kebaikan yang luar biasa kepada kalian. Kalian pun juga seperti itu. Kalau saya lihat kalian itu saling menyayangi, saling mencintai, saling totalitas sebenarnya dalam hubungan ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ini relationship-nya over ya. Atau mungkin hubungannya sempat ada permasalahan sehingga kalian terpisah. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. The deck. Oke, Page of Wands ya. Orang ini punya semangat, punya
keoptimisan dalam hubungan ini ya, terutama dalam hubungan ini. Orang-orang ini adalah sebenarnya orang yang punya semangat untuk maju seperti yang saya bilang tadi. Dia mampu ya. Tapi kenapa? Saya bilang tapi, orangnya adalah orang yang nggak pede atau mungkin insecure, banyak kekhawatiran, banyak waspada, terutama kalau hidupnya itu ada perubahan ya, terutama perubahan ekonomi ya. Dia jadi nggak optimis lagi, jadi nggak semangat lagi ya. Sehingga dia pun kalau memang, terutama kalau masalah ekonomi ya, seperti saya bilang tadi, terutama itu, dia nggak lagi bisa memberi. Nah, itu kecil hatinya langsung ya, dan dia akan membuat satu keputusan atau membuat satu tindakan yang mungkin terkesan, eee, apa ya, yang penting bikin keputusan, yang penting, entah itu stuck, entah itu apa, yang penting dia, "Ya sudah aku gini aja," gitu, tanpa pikir panjang, oke? Ini adalah orangnya. Kita lihat ya, orang ini selanjutnya, orang ini sebenarnya ya, perasaannya atau energinya kepada kalian seperti apa? Kita lihat ya. Energi dia kepadamu ya, seperti apa ya. Saya nggak tahu juga di sini adakah perasaan cinta atau hal-hal yang lain. Saya tidak membatasi tentang perasaan saja. Kita lihat energi dia sepenuhnya, semuanya mungkin apapun yang terbaca di kartu ini yang terbuka akan saya bacakan ya. Jadi kalau memang tidak ada energi perasaannya, saya pun tidak akan mengarang cerita bahwa dia perasaannya begini dan begitu sama kalian ya. Jadi saya baca apa adanya. Kalau memang tidak ada petunjuk tentang apa yang ingin kalian ketahui, ya memang karena ini general dan saya hanya membacakan yang terbuka ya. Kita lihat teman-teman, bagaimana energi dia kepadamu. Oke. Energi dia kepadamu. Dia itu melihat kalian itu adalah orang-orang yang beruntung ya, dalam artian mungkin secara ekonomi, yang jelas dia merasa kecil kalau dibandingkan dirimu ya, dan dia merasa sangat beruntung bisa dipertemukan atau mungkin pernah dipersatukan denganmu. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana energi dia kepadamu? Bagaimana energi dia kepadamu? Di sini dia itu menyimpan rapat-rapat apa yang di dalam hatinya. Juga mungkin di sini juga dia, saya merasakan dia itu seperti apa ya? Mempelajari ya. Mempelajari dalam artian, kayak merefleksi diri, juga melihat kalian. Jadi dia banyak berpikir tentang hubungan kalian, tentang juga perbedaan kalian. Di sini dia pelajari dengan penuh kekhawatiran ya, apakah kau mau menerimaku kembali dengan keadaanku yang seperti ini? Kemudian apakah, kau sekarang, masih sama seperti dulu ya? Apakah kau, malah semakin jauh perbedaannya denganku ya. Di sini dia seperti ada evaluasi ya teman-teman ya. Saya lihat energi dia kepadamu saat ini. Energi dia kepadamu saat ini. Oke. Dia masih sangat berharap besar kepadamu ya. Dan dia ingin bertindak sesuatu. Tapi tunggu teman-teman. Saya melihatnya walaupun dia ingin bergerak, kalau memang di sini dia evaluasi atau mungkin melihat bahwa kapasitas kalian terlalu tinggi atau terlalu jauh berbeda dengan dia ya. Kualitasnya ya, kualitas yang saya maksudkan ya. Dia di sini semakin insecure dan tidak punya rasa percaya diri untuk maju menuju kalian. Tapi kalau soal harapan atau energi dia kepadamu, benar-benar ingin menuju kalian. Ya, jadi begini teman-teman, kalau tarot itu membaca energi ya, bukan CCTV atau penerawangan yang sok bisa melihat sesuatu yang nyata ya. Jadi saya bacakan saja apa adanya sesuai dengan kartu tarot yang ilmu kartu tarot ya yang saya pelajari. Jadi saya nggak mau ngarang bahwa oh ini dia kayaknya sudah ini naik mobil, naik angkot ingin menuju kalian, enggak ya. Dia memang pingin harapannya besar hanya kepadamu ya. Tapi di sini karena dia punya tipikal orang yang insecure, gelisah, cemas, terlalu waspada, jadi dia mempelajari terlebih dulu. Apakah ada orang lain? Saya lihat memang satu-satunya sih diri kalian
ya. Saya nggak tahu ya, kalau memang kalian secara nyata, kenyataan ya, kalian juga harus sesuaikan dengan realita yang kalian alami. Kalau memang orang ini ada orang lain, saya nggak ikut campur ya. Yang terbaca di sini adalah orang-orang yang memang satu-satunya harapannya adalah dirimu. Oke, kita lihat ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Oke. Di sini saya lihat dia ingin ada komunikasi, ada kabar berkabar, dan saya lihat dia di sini energinya kepadamu ingin yang namanya ada harmonisasi ya, ada harmonisasi. Jadi kalau memang komunikasi kalian nggak baik, dia sebenarnya berharap ya kalian mau membuka komunikasi. Lah kenapa? Kok bukan dia yang memulai? Sekali lagi saya kembalikan lagi di cerita yang sebelumnya bahwa orang ini ada insecurity yang gede ya. Apakah itu gengsi? Ada di dalamnya gengsi, tapi lebih kepada ketidakpercayaan diri ya, karena mungkin perbedaan di antara kalian terlalu banyak. Oke, terlalu besar. Kita lihat lagi ya, bagaimana energi dia kepadamu. Saya juga merasakan dia ingin mengulang atau apa ya, bersama kalian mengulang kenangan-kenangan yang dulu ya. Karena kenangan bersama kalian itu indah, tapi di sini saya lihat kepesimisannya itu sangat besar ya teman-teman ya, pesimis sekali karena di sini eh, ketidakpercayaan diri mungkin karena kondisi ya. Kemudian di sini Two of Swords saya melihatnya bahwa orang ini memang tidak berbuat apa-apa ya teman-teman ya, karena mungkin mau berbuat apapun ya ada ketidakpercayaan diri ya. Oke. Di sini saya melihat energi dia kepadamu sangat rindu padamu. Rindu kebaikan kalian, rindu saling berbagi bersama kalian. Dan di sini juga saya merasakan ada hasrat ya, karena di sini juga sun ya. Sun itu adalah energi matahari yang bersinar cerah ya, juga hot panas ya. Ada kalau kalian pernah melakukan hubungan intim, mohon maaf ya, dia sangat merindukan itu ya. Kemudian tapi di sini dia juga melihat bahwa energi hubungan ini sudah berubah, sudah berbeda, kondisi situasi dan kondisi berbeda, juga termasuk mungkin dari sudut pandang dia ya, kalian juga berubah ya. Maka dari itu sebenarnya di sini dia apakah rindu dan ingin ketemu, sebenarnya iya ya. Rindu itu terus-menerus dan semakin besar ya. Terutama di sini dia berharapnya kalau ketemu itu bisa mengungkapkan segala perasaan dan rasa dan hasrat yang dia pendam selama ini ya, disembunyikan selama ini. Di sini masih ada kebingungan dalam artian gini, eee, apakah kau mau menerimaku? Itu sih yang paling paling besar energi yang saya rasakan. Kemudian di sini saya melihatnya bahwa orang ini sangat kesepian tanpa dirimu. Kemudian dia di sini sebenarnya ada yang ingin, kalau memang dia itu ada atau punya sesuatu yang bisa dia berikan kepadamu dan membuatmu bahagia, sebenarnya dia ingin. Tapi apa? Di sini halangan di antara kalian, entah itu perbedaan, entah itu restu, entah itu apapun di sini ya, halangan di antara kalian untuk bisa menyatu, untuk bisa bertemu sekalipun ya, itu agak sulit. Apakah dia ingin yang namanya segera datang? Sebenarnya ingin, tapi ya itu tadi, dia tidak mau datang dengan seadanya atau dengan kondisi dia yang seperti sekarang ini ya. Jadi dia berusaha, dia tidak ingin mengganggu dirimu, tidak banyak pergerakan, tidak banyak effort, tapi di hatinya hanya ada dirimu ya. Karena energi dia adalah bukan orang yang tidak tahu diri dan lupa, karena lupa akan orang-orang yang pernah baik sama dia ya. Energi orang ini seperti ini kepadamu. Oke, silakan kalian sesuaikan. Kalau saya sih merasakan energinya agak kasihan ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama dengan saya? Ya. Oke. Agak terharu juga sih. Kita lihat ya, sebenarnya di dalam hati dan pikiran dia, ya, apakah ada rencana
atau keinginan yang ingin dia wujudkan ya, ingin dia wujudkan, belum tentu diwujudkan karena ini hanya kartu tarot ya, bukan, nujum atau mungkin apa ya, hal-hal mistis yang bisa terus membuat orang tidur bangun, habis bangun dijalankan menuju ke rumah kita, nggak seperti itu ya, jangan yang aneh-aneh ya. Kita cuma lihat energi, keinginan, rencana dia ya, atau mungkin ada yang ingin dia wujudkan nggak sih dalam hubungan ini, atau memang orang ini saat ini memang tidak ingin melakukan apapun. Berarti kalau seperti itu, tinggal kalian harus sabar kan gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan orang lain atau siapapun ya untuk, membuat satu pergerakan kepada kita ya, membuat satu usaha untuk kita. Ya kita lihat ya, rencana, tujuan atau mungkin, apa ya, keinginan dia dalam hubungan ini terutama kepada kalian apa, kita lihat ya. Kenapa dia ingin kembali? Kenapa dia ingin menyatu kembali denganmu, ya? Kenapa ingin dimaafkan? Kenapa dia ingin ditoleransi, ya? Kenapa dia ingin unity dengan kalian, ya? Rekonsiliasi dengan kalian. Sebenarnya ada apa? Kenapa, ya? Apa alasannya? Ya, kalau rencananya nanti aja wis, entah ini nanti keluar rencana atau enggak, kita pasrahkan semesta ya. Kita lihat aja energi dia ya. Kenapa dia ingin kembali? Itu aja ya, ingin menyatu denganmu. Sebenarnya apa landasannya, dasarnya, alasannya, tujuannya, maksudnya. Kenapa dia ingin menyatu kembali? Oke. Saya melihatnya di sini ya. Karena dia merasakan hidupku berat tanpa dirimu. Dan saya juga melihatnya di sini kalau memang kalian pernah ya ada satu ikatan secara hukum, norma atau janji atau memang kalian terikat dalam pernikahan ya, sesuatu yang legal ya. Di sini dia memang ingin mewujudkan itu kembali, nggak ingin hubungan itu hancur ya. Lanjut. Karena orang ini nggak ada orang lain saya lihat ya. Kalian yang terbaik. Oke. Father of Wands ya. Kenapa? Ya memang seharusnya memang aku kembali. Mau apa? Mau pergi? Mau cari yang lain? Enggak. Aku memang inginnya kembali hanya kepadamu. Gak ada pemikiran saya ya. Karena setelah saya pikir juga dengan sampai hari ini saya masih berpikir ya, dan saya akan terus berpikir dan mempertimbangkan. Memang sepertinya yang terbaik adalah kita kembali ya. Bukan kita terpisah. Ya, itu sudut pandang dia. Kenapa dia ingin kembali? Ya. Oke. Memang ini sudah aku pikirkan ya, sudah dalam pemikiran saya, dan saya sudah melihat bahwa nggak ada alasan kita untuk terpisah sebenarnya. Kita saling mencintai. Sebenarnya kita juga tidak ada terlalu masalah yang besar, mungkin halangannya saja dan perbedaannya saja yang besar. Tapi di antara kita saling cocok, kita saling dan kita pernah menyatu ya. Kamu yang terbaik karena kamu yang terbaik untukku ya. Mungkin aku tidak terbaik untukmu, tapi saya kalau memang kamu masih punya rasa atau masih punya maaf untukku, bukankah lebih baik kita kembali? Itu sih. Agak menyedihkan juga sih, juga di sini saya melihatnya ya. Dia melihat kalian memang semakin oke ya. Entah itu secara penampilan, secara ekonomi, pekerjaan, finansial atau apapun ya. Dari sudut pandang dia, kalian semakin oke, semakin baik ya. Kemudian di sini ya, saya melihatnya. Kalau saya harus hanya mengenangmu ya, mengingatmu tanpa komunikasi, tanpa kita menyatu, ini membuatku semakin berat rasanya ya. Karena dengan kondisi saya yang saat ini itu sedang mungkin ada yang terpuruk, terutama ya yang tadi ya, yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Bukannya saya itu hanya meminta bantuan secara ekonomi saja kepadamu, tapi secara support, secara energi ya, itu bisa menguatkan aku karena saya butuh kamu ya. Kita lihat lagi ya.
Jadi untuk kalian yang mencurigai seseorang yang kembali, orang masa lalu yang kembali kepada kalian mencurigai bahwa apakah dia datang hanya karena ada maunya? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Kemudian di sini ya, saya apa tujuan maksudnya? Saya nggak bisa ke lain hati. Hatiku sudah terpaku padamu, ya. Dan saya memang tidak mau coba-coba untuk membuka hati kepada orang lain, ya. Eee, bagiku kamu adalah yang terbaik dan kalau memang kita terpisah seperti ini kenapa harus kita, mencari masing-masing mencari orang lain, enggak, saya maunya kita kembali lagi, ya. Saya mau mengawali lagi, satu hubungan yang baik denganmu. Intinya seperti itu. Agak mengharukan ya teman-teman ya, di mana mungkin di antara kalian yang mencurigai seseorang ya, yang mungkin, dulu pernah terhubung dengan kalian kemudian berpisah ya, kembali lagi, kalian pikirannya sudah suudzon duluan ya. Saya kira orang ini memang memang cinta, ingin menjalin, cuman memang kondisi dia itu tidak memungkinkan dan mungkin penyatuan di antara kalian memang tidak mudah, banyak hambatan, ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian sarannya apa? Apakah sebaiknya saya terima atau memang kalau memang dia tidak ada pergerakan, lah ngapain saya nunggu? Mohon maaf teman-teman, pergerakannya hanyalah karena ketidakmampuannya dia. Padahal sebenarnya dia punya eh, eh, karakter yang mampu, tapi mungkin ada faktor yang lain, mungkin ekonomi, mungkin kesehatan atau apapun yang menyebabkan dia ini tidak bisa segera atau cepat membuat satu tindakan nyata kepada kalian untuk penyatuan. Seperti itu, oke? Kalau saran dari saya sih, kalau memang kalian masih cinta ya, kalian merasa kalian juga tidak punya siapapun ya, sedang tidak ada siapapun ya, hati kalian masih terkoneksi sama orang ini. Kenapa sih harus memelihara pemikiran negatif hanya karena dia tidak membuat tindakan? Ya, terutama kalau memang hubungan kalian terpisahnya dan orang ini kembalinya kepada kalian itu baru saja. Paling tidak kasihlah kesempatan untuk orang ini ya, untuk juga kalian bisa tahu ya, orang ini berprosesnya gimana ya. Kalau memang dia sudah berusaha ya, dengan jangka waktu tertentu mungkin yang kalian tentukan temponya ya, jatuh temponya kapan. Ya kenapa sih kalian tidak memberikan kesempatan itu ya, memberikan kesempatan orang yang dalam keadaan mungkin, tidak baik ya, itu pahalanya banyak juga ya. Tetapi kalau memang kalian merasa tidak siap dan memang tidak mau, berikan jawaban yang baik ya. Dengan lisan yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan pilihan kosakata yang baik sehingga tidak menyakiti. Karena apa? Saya melihatnya orang ini sudah sakit, sudah terpuruk, sudah lemah, energinya saya lihat lemah ya. Dan orang ini sangat membutuhkan kalian. Jadi kalau kalian yang ingin membantu monggo ya. Kalau kalian sudah nggak mau bantu dan sudah tahu pasti ya, sudah paham banget karakternya ini mungkin nggak baik untuk kalian, ya sudah, tegaskan saja. Jadi jangan mengambang ya. Sebenarnya keraguan-raguan di hati dan pikiran kalian itu membingungkan kalian sendiri ya, dan itu efeknya sama orang lain ya. Jangan selalu bingung dan ragu-ragu dalam membuat keputusan. Melangkah salah itu nggak apa-apa, tapi paling tidak ya, sebelum melangkah kita sudah melakukan yang namanya ikhtiar ya, berusaha, berdoa, dan sisanya tawakal. Kalau memang itu belum dilakukan, ya ya ragu-ragu pastilah ya, ragu-ragu pasti. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bersikap bijak ya, untuk melakukan itu dulu ya. Jangan bilang, karena orang ini mungkin dalam pemikiran kalian sudah nggak bagus, belum tentu pikiran kalian itu benar, kan gitu ya. Paling tidak berikan kesempatan. Itu kalau saran dari saya, bisa diambil, bisa diabaikan ya, seperti itu. Karena, mmm, apa yang kalian alami belum tentu persis plek-ketiplek dengan ini, ya, belum tentu. Karena ini bacaan general, bukan personal, bukan pribadi, bukan khusus untuk kalian. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi ya, mengasumsikan, mempersepsikan karena ini pembacaan general. Kalau ingin personal reading nanti setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara personal reading di saya. Tapi mungkin bisa mulainya setelah saya pulang dari Bali ya. Tapi kalau kalian ingin mendaftar terlebih dahulu supaya tidak terlalu lama, monggo silakan daftar dulu. Cuman pembacaannya ya realisasi untuk pembacaannya mungkin setelah saya pulang dari Bali, mungkin sekitar hari Kamis, Jumat ya, sekitar Jumat lah.
ya Jumat minggu depan. Seperti itu. Oke, kita lihat ya pesan atau saran dari semestanya apa ya. Itu dari saya ya, belum tentu sama ya. Kita lihat. Kita lihat untuk seseorang yang masa lalu yang kembali lagi kepada kalian, apa yang harus kalian lakukan? Sacred union, penyatuan suci. Tidak ada salahnya kalian menyatu kembali, ya. Sesuaikan dengan kondisi, situasi, kondisi dan karakter si dia ya. Yang mungkin kalian lebih tahu ya. Tidak selalu sama dengan bacaan ini ya. Mungkin bisa berbeda-beda. Di sini honor and treasure your relationship for it is truly sacred ya, penyatuan suci. Jadi kalau memang saran seperti saya tadi ya, nggak ada salahnya memberikan kesempatan untuk satu penyatuan suci ya, untuk menyatu kembali ya. Sarannya apa? Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges ya. Jadi berikan kesempatan, berikan support ya, dan bisa saling menyeimbangkan. Kalau memang dia memang dalam keadaan tidak mampu, ketidakmampuannya dia ini jangan semakin disudutkan dengan pemikiran negatif kalian, tapi support ya, support. Ini saran dari kartu ya, bisa kalian ambil, bisa tidak kalian ambil. Lanjut satu lagi, berarti sarannya sarannya mirip dengan saya ya ini kartu ya. Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others ya. Jadi gini, jangan membuat satu keputusan berdasarkan based on guilt ini or what you think you should do, termasuk di dalamnya adalah yaitu tadi jangan membuat satu keputusan berdasarkan suudzon atau negative thinking, berdasarkan rasa bersalah atau kasihan, atau yang berdasarkan kalian pikir ya, kalian mampu, kalian pikir kalian bisa ya, entah bisa tanpa dia atau apapun. Jangan seperti itu, tapi semuanya harus apa ya? Being true to yourself that you can be true to others. Jujur sama diri sendiri. Kalau memang masih cinta ya, atau mungkin masih melekat energi kalian, masih terkoneksi, jangan kemudian apa ya, seperti energi munafik ya, itu malah seperti bumerang untuk diri kalian sendiri. Saya hanya baca ya, bisa cocok, bisa enggak, bisa kalian suka, bisa enggak ya. Silakan kalian ambil yang kalian suka, silakan kalian ambil yang sekiranya menghibur, bisa menenangkan hati kalian. Diambil yang positif-positif seperti itu. Kalau memang bacaan kali ini itu banyak yang tidak kalian sukai, silahkan diabaikan. Karena bacaan ini bukan hanya untuk kalian seorang, tapi untuk rame-rame semua yang nonton. Seperti itu ya. Sekali lagi ini adalah general ya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, silahkan daftar ya melalui admin saya, namanya Kak Flori ya. Caranya ketik lewat WA-nya Kak Flori yang ada di bawah video ini di deskripsinya. Nggak usah nyapa Kak Flori, halo gini, nggak usah. Kak mau tanya, nggak usah. Langsung ketik aja daftar tarot ya. Nanti akan dibalas oleh Kak Flori. Balasan dari Kak Flori dibaca dengan sesama supaya paham dan ikuti ya. Diikuti, cara mendaftarnya ada di sana semuanya. Seperti itu ya. Jam kerja saya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Tapi juga bisa berubah ya, bisa berubah. Tapi yang pada ininya biasanya seperti itu ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Dan pembacaan di saya semuanya dengan video call. Kalian boleh matikan kameranya kalau memang kalian tidak ingin terlihat. Yang jelas kalian harus melihat ya, dan berinteraksi langsung dengan saya melalui video call WA untuk melihat kartunya yang jatuh ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, dan pembacaan saya semuanya berbayar. Untuk pertanyaannya bebas menyesuaikan dengan durasi yang kalian pilih. Ada 2 pilihan durasi, 15 menit dan 30 menit yang saya rasa itu adalah sangat cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara personal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir, dan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Saya kira itu aja. Terima kasih yang sudah nyimak. Semoga bermanfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan untuk kalian yang sudah nonton. Terima kasih banyak dan bye-bye.